Selamat pagi. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya dan bangsaku. Dan akan berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu April. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Siap ya, pasti ya. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Oke? Oke. Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Bu April harap anak-anak menjadi mampu menentukan ide pokok dan ide pendukung pada suatu teks dengan benar. Selain itu, Bu April juga berharap anak-anak mampu mengetahui keragaman budaya Indonesia dengan benar. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian juga tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, coba anak-anak dilihat gambarnya itu. Keberagaman budaya bangsaku. Ada gambar anak-anak sedang bergandengan tangan. Nah, mereka semuanya damai, saling menghargai, toleransi, meskipun berbeda-beda. Ada yang rambutnya berwarna coklat, ada yang rambutnya berwarna hitam, ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, ya toh? Ada yang ini? Ada laki-laki, ada perempuan. Ini ada pahlawannya juga ini. Nah, sekarang coba anak-anak diingat, teman-teman sekelasnya. Apakah semua teman-teman sekelas 4C itu sama? Tidak kan? Coba diingat-ingat temannya. Mungkin ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang mungkin agak pendek, ada yang kulitnya putih, kulitnya sawo matang. Mungkin juga ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya ikal bergelombang, ya kan? Nah, selain itu juga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, dan juga ada yang beragama Katolik, betul? Oke, selain itu pasti juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, itu anak-anak, itu yang disebut keberagaman. Beragam, berbeda-beda. Tapi apa anak-anak? Meskipun berbeda-beda, beragam, tetapi tetap harus saling menghargai, menghormati, ya anak-anakku, dan saling toleransi. Tidak boleh membeda-bedakan atau membenci satu sama lain. Oke, pintar. Selanjutnya, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi begini anak-anak, setiap teks itu, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ada beberapa paragraf. Kemudian setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa toh itu gagasan pokok? Apa toh itu gagasan pendukung? Ini dia. Gagasan pokok itu ide utamanya yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utamanya, Nak. Nah, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Uraiannya, tambahan informasi dari gagasan pokok itu tadi. Begitu anak-anak.
Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Ya nak ya, seksama berarti teliti, tidak perlu buru-buru tapi tepat begitu. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dicermati kalimatnya satu-satu nak. Begitu. Kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, itu ditentukan dulu. Mana kalimat utamanya, kemudian mana kalimat penjelasnya, itu ditentukan dulu. Nah, berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas yang sudah ditentukan tadi, dapat ditentukan pula gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini nak, Bu April punya teks, judulnya Batik. Nah, ini teks judulnya Batik. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya, di Bali ada batik Bali. Nah, ini teksnya anak-anak. Diperhatikan, dicermati setiap kalimatnya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Coba. Sudah dicermati? Oke. Setelah dicermati anak-anak, dari teks batik tadi dapat ditentukan kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya ini nak. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Itu adalah kalimat pertama, kalimat yang paling awal di teks batik tadi. Nah, sudah ketemu nak kalimat utamanya. Sekarang kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ini nak, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Ini kalimat kedua ini. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, ini juga kalimat ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Ini dari kalimat keempat tadi. Masih termasuk dalam kalimat penjelas. Kemudian beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Ini dari kalimat kelima. Nah, sudah ketemu nak. Ini langkah yang kedua ya. Menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Oke. Nah, ini langkah yang terakhir anak-anak. Langkah yang terakhir, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, sudah ketemu kalimat penjelasnya, bisa ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini gagasan pokoknya nak. Batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, ini dari kalimat utama tadi. Kalimat utama dipokokkan lagi. Nah, dipokokkan lagi, lebih inti lagi, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian, gagasan pendukungnya juga bisa diintikan lagi nak, bisa dipersingkat lagi, yaitu yang pertama, cara membuat kain batik. Ini dari kalimat penjelas yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat asal kain batik. Ini dari kalimat penjelas kedua. Yang ketiga, persebaran kain batik. Ini dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Nah, itu tadi anak-anak, cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, cara menentukannya. Begitu ya anak-anak? Oke. Sekarang Bu April punya teks lagi. Teksnya berjudul Pawai Budaya.
Anak-anak masih ingat kemarin literasi membaca Bu April juga menggunakan teks ini? Berarti seharusnya anak-anak sudah pernah membaca ya. Nah, namun nanti dibaca ulang lebih baik lagi. Dibaca ulang, dicermati lagi anak-anak. Ini pawai budaya. Nah, ini teksnya. Pawai budaya ada 5 paragraf, nak. Yang ini tadi paragraf pertama. Nah, ini paragraf pertama. Kemudian ini paragraf kedua, nak. Dicermati nggih. Ini paragraf kedua. Yang ini yang atas paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda sampai ini. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, ini paragraf ketiga yang ini. Bawahnya ini paragraf keempatnya. Nah, begitu anak-anak. Itu yang namanya paragraf ya. Kemudian ini paragraf terakhir atau paragraf ke-5. Biasanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dan ditandai dengan alenia. Alenia itu kalimat awal yang agak geser ke kanan itu anak-anak, kan tidak lurus toh, Udin dan teman-teman. Nah, itu tidak lurus kan, agak geser ke kanan. Nah, itu yang disebut alenia. Biasanya itu untuk menandakan paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4 biasanya memiliki alenia itu. Nah, anak-anak, nanti dibaca ulang nggih teks pawai budayanya. Setelah membaca teks pawai budaya, ini kegiatan anak-anak hari ini, kegiatan belajarnya. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 4 dan paragraf 5. Anak-anak, nanti anak-anak tulis di buku tematik. Tidak perlu pakai langkah-langkahnya. Anak-anak boleh langsung gagasan pokoknya dari paragraf 4 apa, gagasan pendukungnya paragraf 4 juga apa. Kemudian nanti lagi gagasan pokok dari paragraf 5 apa, dan gagasan pendukung dari paragraf 5 juga apa. Hanya 2 saja, nak. Tadi kan teks pawai budaya ada 5 paragraf. Bu April minta hanya 2, yaitu paragraf 4 dan 5. Dan langsung, tidak perlu pakai langkah-langkah, langsung boleh, langsung. Ditulis saja gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa pada paragraf 4 dan 5. Itu tugas untuk fokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali keragaman anak-anak. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Nah, contohnya seperti suku Nias, suku Bugis, suku Jawa, suku Asmat, begitu. Suku Nias itu dari Sumatera Utara. Kalau suku Bugis itu Sulawesi, suku Jawa juga ada suku Asmat dari Papua. Kemudian yang kedua keragaman bahasa. Ada contohnya bahasa Betawi. Anak-anak pasti tahu toh bahasa Betawi. Bahasa Betawi dari Jakarta. Bahasa Jawa sudah pasti orang Jawa. Orang Jawa Tengah terutama. Kalau Jawa Barat bagaimana anak-anak? Jawa Barat menggunakannya bahasa Sunda. Nah, sama-sama dari Pulau Jawa, tapi kalau Jawa Barat menggunakannya bahasa Sunda. Kalau Jawa Timur itu masih menggunakan bahasa Jawa anak-anak, tapi bahasa Jawanya memang agak berbeda dengan bahasa Jawa Tengah ya. Namun masih ada kemiripan dikit-dikit gitu. Kemudian ada juga bahasa Batak dari Sumatera dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa cari di internet ya. Kemudian keragaman rumah adat. Ada rumah adat Joglo, punyanya Jawa, rumah Gadang,
rumah adatnya Sumatera Barat, ada Tongkonan, rumah adatnya Sulawesi Selatan, dan Honai, rumah adatnya Papua. Nanti anak-anak juga bisa melihat di internet, dilihat gambar-gambarnya anak-anak. Nah, beraneka macam, beraneka ragam, berbeda-beda. Lalu yang keempat, keragaman tarian. Contohnya seperti tari kecak dari Bali, tari zapin tembung dari Kalimantan Barat, dan tari mangket dari Sulawesi Utara. Ada juga tari jaipong, tari merak, dan lain sebagainya. Masih banyak anak-anak, banyak sekali. Keragaman budaya Indonesia itu banyak anak-anak. Jadi nanti kalau anak-anak ingin tahu lebih banyak bisa cari sendiri dimanapun boleh, di buku apapun atau dari internet boleh. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional juga beda-beda nak. Ada bundo kanduang dari Sumatera Barat. Kalau Jawa Tengah itu namanya beskap. Nah, kalau dari Bali itu pakaian tradisionalnya namanya payas. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa Tengah. Nah, pakainya keris kalau Jawa Tengah. Dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Nah, alat musiknya pun juga beragam anak-anak di Indonesia. Setiap daerah itu pasti punya. Nah, kalau keragaman alat musik tradisional contohnya tambo dari Aceh, angklung. Kalau angklung dari Jawa Barat dan tifa dari Papua. Itu dia anak-anak, Bu April hanya menyebutkan beberapa contoh saja. Masih sedikit itu yang Bu April sebutkan. Aslinya ada banyak, nanti anak-anak silahkan. Boleh dicari ya anak-anak. Oke. Nah, ini dia anak-anak. Tugas berikutnya, kegiatan pembelajaran berikutnya. Masih ditulis di buku tematik ya anak-anak. Lengkapilah tabel di bawah ini. Anak-anak dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh dari internet, buku, tanya kakak, tanya mama, tanya papa, boleh. Oke. Ini ya anak-anak. Bu April sudah berikan pulaunya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nomor 1 anak-anak sebagai contoh, Bu April daerahnya Bu April isi daerah Aceh. Sukunya, suku Aceh itu ada Aceh, Gayo, dan Tamyang. Rumah adatnya namanya Rumah Krong Bade. Tarian daerahnya tari saman. Alat musik tradisionalnya adalah gondrang dan canang. Nah, nanti anak-anak diisi ya nomor 2, 3, 4, dan 5. Untuk daerah anak-anak bebas. Daerahnya bebas. Misalnya Jawa. Silahkan anak-anak memilih salah satu daerah yang ada di Jawa. Satu saja. Begitu. Kalimantan juga sama. Pulau Kalimantan. Pilih satu daerah dari Kalimantan. Misalnya Kalimantannya itu Kalimantan Utara toh atau Kalimantan Barat gitu. Ya anak-anak. Dan seterusnya. Begitu ya anak-anak. Nanti diisi ya anak-anak. Diisi, dibuat tabelnya, kemudian ditulis di buku tematik, di bawahnya tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Begitu. Lalu anak-anak, tugasnya nanti difoto seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Anak-anakku, jangan lupa bagian buku tulismu paling atas diberi tanggal, diberi nama, dan juga nomor absen. Biar teratur anak-anak, biar tahu, oh ini tugas hari ini tugas pada tanggal ini, begitu. Diberi nama dan diberi nomor absen juga ya. Iya. Anak-anak, misalkan anak-anak kesulitan dalam mengirim tugas ke Google Classroom, Bu April juga sudah mencantumkan, sudah meng-share tutorialnya di Google Classroom-nya juga. Dilihat saja anak-anak, ada. Bisa dilihat, silahkan dilihat. Begitu ya anak-anak.
Nah, kata-kata hari ini, kata-kata mutiara hari ini. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ini kalimat petikan kata-kata dari Mahatma Gandhi, seorang politikus dari India, Nana. Nah, maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya, hiduplah seolah engkau mati besok, artinya banyaklah beramal, banyaklah berbuat baik, banyaklah tersenyum. Nah, jangan menyia-nyiakan hidup. Dinikmati, tapi tetap dengan cara yang baik. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Belajar sungguh-sungguh, jangan pernah puas belajar sebentar ilmu yang hanya sampai situ saja. Terus belajar, semangat belajar. Nah, itu nanti karena pasti akan berguna ilmunya. Seolah-olah akan hidup selamanya. Belajar, belajar, dan belajar. Begitu ya anak-anak. Nah, jadi hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Begitu ya anak-anakku. Sekian pembelajaran hari ini dari Bu April. Semoga anak-anakku memahami apa yang Bu April sampaikan, dan mohon maaf jika Bu April ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan. Anak-anakku, tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya nak ya, jaga imun, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, secara langsung ya anak-anak. Ya, amin. Nah, sekian anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.